Izin mahasiswa Teknik Geofisika atas nama Husnania. Husnania sakit Pak, kepala sakit Pak. Terima kasih. Kita hari ini bicara berkaitan dengan pengertian, tujuan, dan fungsi Pancasila, pendidikan Pancasila. Saudara, kalau kita bicara Recording in progress. Bicara pengertian, saudara bisa baca di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Sistem Kurikulum di Indonesia. Tentu pendidikan Pancasila ini dimaknai sebagai mata kuliah atau proses belajar mengajar yang mengajarkan kita tentang sejarah ataupun nilai-nilai kejuangan yang ada di Indonesia. Jadi saudara baca saja. Dalam sejarahnya itu, misalnya BPUPKI, saudara masih ingat BPUPKI tidak? Apa singkatan dari BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha Perserikatan Kemerdekaan Indonesia. Ada perdebatan pada saat BPUPKI dibentuk untuk mencari landasan negara kita itu seperti apa. Misalnya pada tanggal 29 Mei 1945 itu mereka merumuskan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Habis itu lagi mereka rubah lagi nasionalisme, kebangsaan Indonesia internasional, peri kemanusiaan, demokrasi, dan segala macam. Yang tentu kemarin kita sudah diskusikan berkaitan dengan 5 sila yang sudah diputuskan dan dicantumkan dalam konsep negara itu. Sedangkan tujuan dari itu adalah bagaimana saudara mampu menganalisis dan memahami landasan yang diberikan. Yang berikut, memahami tentang pengertian Pancasila. Kemarin kita sudah diskusi ya. 5 sila yang ada itu. Yang berikut, memahami pengetahuan ilmiah secara umum dan Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Sudah. Memahami Pancasila sebagai objek studi. Memahami pengertian teritorial asal mula. Memahami landasan yang diberikan dalam perkuliahan. Dapat memahami secara konsep. Memahami Pancasila sebagai objek studi. Pengertian teori dan segala macam. Tentu kalau kita bicara tujuan, landasan yang paling sederhana adalah saudara dapat mengerti dengan jelas bahwa nilai-nilai Pancasila itu seperti apa dan bagaimana penerapannya. Sekarang banyak terjadi intoleransi, ya. Agama dipakai sebagai alat politik atau politik identitas juga, politik agama. Kesatuan kita digoyang, ada beberapa daerah yang minta merdeka, misalnya
Sampai sekarang kita di Papua itu minta merdeka dan segala macam. Itu yang saudara ketahui. Karena seperti itu kan membuat kita dalam praktek ketatanegaraan kan tidak nyaman. Kenapa? Karena ada wilayah-wilayah tertentu yang merasa bahwa NKRI misalnya belum final. Aku menganggap bahwa mereka bukan bagian dari NKRI misalnya. Pada saat kemerdekaan. Fungsinya adalah, kita bicara fungsi pendidikan, kesadaran untuk hidup bergotong royong dan menanam nilai-nilai baik. Kesadaran bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Dan generasi mendatang dengan rasa nasionalisme. Saya mau kasih pertanyaan buat saudara. Sikap nasionalisme itu seperti apa? Pakano. Nasionalisme itu bagaimana? Saya Pak, izin menjawab Pak. Saya bilang Pakano, bukan kamu. Silakan. Selain itu, yang lain, Saya Pak. siapa? Itu kamera tidak boleh muka. Nah, itu baru bilang. Helena. Lanjut, Ya Pak, Tuan. pendapat saya mengenai nasionalisme. Menurut saya nasionalisme itu rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Kalau berbicara mengenai sikap berarti bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita terhadap tanah air sendiri. Misalnya menaati peraturan yang berlaku dalam pemerintahan. Kemudian terjadi berbagai aneka ragam lah banyaknya perbedaan antara kita dengan sesama kita dalam Indonesia itu, kita tidak menjadikannya sebagai penghalang tetapi pemersatu. Terima kasih Pak. Kristo. Kristo. Ya Pak. Silakan. Pak maaf saya baru masuk Pak. Tadi jaringan kurang bagus. Jangan ale salah jaringan, dia kalau manusia dia seperti tampilan ale. Yang lain, selain Kristo. Siapa? Triana Laki Pusuk, Pak. Ini asal dari mana? Sulawesi, Pak. Sulawesi. Silakan. Ya. Sikap nasionalisme berarti rasa cinta tanah air yang mengutamakan semangat kebangsaan yang kuat. Misalnya gerakan mencintai produk-produk dalam negeri dengan cara tetap menggunakan produk dalam negeri. Saudara baca di Google ya? Ada di buku-buku nih, Pak. Saya pun buku ada 5 di sini, Pak. Mantap. Itu baru bilang. Kristo, saya kalah dari Triana ini, Kristo. Yang lain, terima kasih Triana. Saya Pak. Siapa ini? Bertoe Pak. Bert. Saya Kemana? Pak.
Silakan, Nyo. Kalau menurut saya itu sikap nasionalisme itu sama seperti tadi yang teman-teman bilang bahwa itu Kalau cinta, sesama rasa cinta mengaku kepada suku tanah air. yang lain. Rasa cinta kepada tanah air yaitu contohnya katong sebagai warga negara katong harus taat pada hukum negara, Pak. Yang lain. Kalau sama jangan bilang lain. Kristo lain ber. Yang lain. Apa lagi selain ber? Saya, Pak. Berarti yang dibantu sudah. Nada, Pak, nada. Nada Christian Sihombing. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Silakan. Sikap, Nada. sikap nasionalisme adalah suatu paham yang berisi kesadaran bahwa tiap-tiap warga negara merupakan bagian dari suatu bangsa Indonesia yang berkewajiban mencintai dan membela negaranya. Terima kasih, Pak. Panjang nih. Jadi begini saudara-saudara, sikap nasionalisme itu. Saudara paham bahwa ini adalah negara kesatuan, negara Indonesia. Maka saudara menjaga, mematuhi. Kan saudara juga sama dengan saudara punya marga. Marga Tiwael, marga Huai, marga apa. Saudara kan bergaul tapi saudara menjaga nama baik saudara punya marga. Iya kan? Contoh dari menjaga marganya itu apa? Saudara tidak pacaran sabarang, tidak bawa diri sabarang, tidak menggunakan narkoba, tidak segala macam. Supaya saudara punya marga itu tidak terbawa-bawa kata, marga Huai itu sembai, marga Tiwal ini sembai, marga ini sembai. Itu sama dengan kita sebagai warga negara. Kalau pergi di Ambon atau di Aipati mau action di motor pakai helm supaya tidak kena tilang, karena kalau kena tilang saudara tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh negara melalui peraturan perundangan yang saudara tidak taat hukum sebagai warga negara. Itu saudara kalau diminta untuk bergabung bersama-sama dengan angkatan muda atau dengan apa untuk membantu orang, saudara ikut. Nah, saudara, wah, beda yang campur di situ. Kami tahu urusan. Itu bahaya juga. Sebab manusia dan masyarakat Indonesia sekarang, saya sudah lihat krisis moral, krisis sifat yang baik. Sekarang orang banyak individual. Kalau sakit, ya sakit sendiri sudah, yang usah dibantu. Itu yang bahaya juga. Celakanya di situ juga. Ya. Yang berikut. Kita bicara mengenai landasan tujuan pendidikan Pancasila. Saudaraku yang baik, kita bicara Pancasila itu adalah falsafah negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Tentu dalam rumusan-rumusan itu histori sebagai ideologi itu dimuat melalui sidang istimewa tahun 98. Ya. Melalui TAP MPR. Memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional ini
sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Dulu kita SD, zaman Padong SD, saya tidak tahu SD di kalian masih menggunakan itu atau tidak. Hari Senin itu kita upacara tetap baca. Dia bunyi begini. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu dalam sistem kita adalah sistem pendidikan nasional. Jadi membangun nasionalisme kita itu bukan cuma membangun dalam perspektif membangun gedung, membangun jalan, membangun kantor-kantor. Tidak. Tapi membangun itu juga membangun sumber daya manusia, membangun kecerdasan bangsa. Kecerdasan bangsa dalam negara kita menggunakan sistem pendidikan nasional. Salah satunya ini yang sementara kita pelajari, sementara kita ikuti. Sistem pendidikan nasional kan dulu hanya SD, sekarang sudah PAUD sampai di perguruan tinggi. Itu negara buat untuk bagaimana menjawab tujuan pembangunan nasional itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Sejahtera ini kan agak susah, tapi paling tidak negara sudah mengusahakan. Kita sudah keluar dari penjajahan itu, bentuk dari bagaimana kita memberanikan diri untuk hidup mandiri sebagai satu bangsa, sebagai satu negara. Saudara sekalian, jadi dalam Undang-Undang Dasar untuk mengingatkan sumber daya manusia dari tugas negara ke lewat peningkatan mutu pendidikan nasional, kurikulum dan segala macam yang berkualitas, bersinergi dengan perguruan tinggi, baik itu nasional, pendidikan tinggi negeri maupun swasta. Di dalam pasal 31 sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar itu, pasal 31 bilang begini. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu Undang-Undang Dasar bilang. Ini Undang-Undang Dasar. Coba semua buka di pasal 31. Pasal 31 Undang-Undang Dasar. Pasal 31. Coba Danius baca. Sampai habis, Pak. Pasal 31 ayat 1 senyong. Ya. Setiap warga berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kira-kira di Katoni masih ada yang sekolah atau sih? Masih ada, Pak. Sekolah itu mungkin karena ekonominya atau karena kemauannya yang tidak mau sekolah, iya kan? Iya, Bang. Yang berikut, coba apa? Saya lihat ini boleh supaya saya langsung tunjuk saja. Coba Alexius Cora.
Ya Pak. Baca Nyong. Pak, beta Pasal belum 31 ayat 2. beta belum beli buku Pak. Ya. Saya ambil nilai ya. Supaya kalau tidak kan saya sudah bilang bahwa buku ini lama. Baca sebagai nilai tugas. Alexius tidak ada, lanjut. Leisina. Leisina. Ya, Pak. Silakan baca pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mari kita diskusi tentang pasal 31 ayat 2. Tadi Leisina bilang maksudnya dia baca pasal 31 ayat 2 bilang begini. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Saudara sekolah dulu bayar tidak uang SPP? Bayar, Pak. Bayar, Pak. Sekarang kira-kira adik-adik saudara bayar tidak? Bayar juga. Bayar, Pak. Bayar, Pak. Berarti kita bisa gugat negara di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau saudara mau, saudara bikin kuasa ke saya lalu kita gugat di Mahkamah Konstitusi. Kelas ini kita gugat, namanya gugat class action di MK. Bisa. Yang penting saudara sudah punya KTP, saudara sudah pernah bayar pajak, itu syarat material dalam mengajukan gugatan. Ya. Saudara ingat kalau pasal ini banyak digunakan oleh calon-calon legislatif maupun calon-calon wali kota, bupati, gubernur yang bilang pendidikan gratis. Padahal waktu kampanye bicara bagus, setelah sudah mendapatkan kekuasaan, banyak mereka tidak melakukan. Dalam sistem pendidikan nasional itu 20% APBD dan APBN diperuntukkan bagi pendidikan. Tapi sama saja. Ya. Terima kasih. Tadi subaca. Saya giliran sekarang Muri. Umur yang mana, Pak? Muri siapa itu? Grace. Iya, Pak. Ayat yang ketiga yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu bagaimana tuh? Kira-kira bagaimana tuh? Akan pengerti apa tuh? Seperti contohnya sekolah-sekolah pasti menggunakan, masih ada nilai-nilai agama, Pak. Contohnya seperti masih ada mata pelajaran agama yang meningkatkan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Grace. Saudara yang pasal 3 ini bilang begitu. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sudah ada ini. Yang sementara saudara pelajari, saudara dari SD, SMP, dari PAUD malah, SD, SMP, itu di satu sistem besar namanya sistem pendidikan nasional. Dia koma di situ dia bilang yang meningkatkan keimanan. Selain tadi dia bilang ada juga saudara setiap hari Jumat pergi sholat.
kan ada isoma, ada keluar main, ada juga hari Sabtu di gereja, di ibadah di sekolah, hari Jumat sholat, itu bagian dari peningkatan. Selain yang tadi dia bilang ibadah mata pelajaran dan mata kuliah agama, ya. Lanjut, mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dengan undang-undang. Karena kita punya ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Lanjut, Latu Konsina. Pasal 31 ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Pak. Nah, itu yang tadi Pak bilang, 20% dari APBD maupun APBN diberikan kepada subsidi kepada pendidikan. Tapi hanya bunyi undang-undang, kenyataan di lapangan ini kan agak sedikit repot. Yang berikut, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan, peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5 ini dititikberatkan kepada sistem pendidikan nasional di perguruan tinggi. Oleh karena itu, ketum punya kementerian itu, nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hasil keilmuan kita ini kita sumbangkan kepada negara. Bagaimana bangsa ini maju, beradab, dan sejahtera. Itu tujuan dari pendidikan nasional, salah satunya adalah perguruan tinggi. Kayak dengan saudara-saudara, nanti saudara ketemu saya di semester 3 apa 4 ya tentang undang-undang kebumian itu. Nanti baru kita bicara di situ bagaimana tanggung jawab saudara ketika saudara bekerja untuk menjadi seorang insinyur, seorang pakar geologi, pakar apa segala macam. Saudara punya ilmu itu bisa membuat orang sejahtera. Ya? Karena saudara ini kan bekerja nanti semua tujuan ini kan blok Masela. Apakah blok Masela yang saudara kerja nanti saudara bikin baik? Jangan sampai limbah-limbah apa segala macam, izin-izin saudara tidak penuhi, saudara masuk saja dan merusak. Itu tanggung jawabnya yang keliru di situ. Kalau saudara bikin begitu, tiba-tiba saya diminta jadi pengacara klien untuk gugat saudara, saya gugat saudara. Supaya nanti sampai di pengadilan saya bilang itu dulu saya sudah ajar itu, tapi saudara tidak dengar-dengar kan. Saudara punya tanggung jawab. Apalagi nanti saudara kerja di dunia yang sangat teknis, kompleks dengan bagaimana bisa mencemarkan lingkungan atau tidak. Kan tergantung saudara. Kasihan masyarakat di kampung-kampung sana atau di mana yang saudara nanti kerja di situ, dia tidak tahu. Batu ini mengandung limbah apa, ini energi ini mengandung limbah apa segala macam dicampur di sini, berbahaya tidak bagi masyarakat. Kan mereka tidak tahu. Saudara dengan senaknya. Jadi di dalam perkuliahan ini juga saya bilang, sesuai dengan tujuan ini, saudara bekerja tapi ingat, ilmu dan pengetahuan saudara teknologi adalah menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Agama itu sangat mendasar. Tidak ada satu agama di Indonesia yang di dunia ini saling membunuh atau diperintahkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak ada. Semua agama itu bertujuan baik. Pasal 32. Pasal 32 ini coba talakua. Ya, Pak. Silakan dong, pasal 32, saudara Pak. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara, dalam mengembangkan nilai-nilai budaya. Itu menurut Adam bagaimana? Coba kasih video tuh paling ada muka.
Setelah Ki Gaga ini baru. Coba Nyong, menurut Nyong bagaimana? Nah, jangan garu kepala, sih ada jawaban di kepala situ, di rambut situ. Ada tidak? Bisa tidak? Tidak, Pak. Berarti lanjut ke siapa? Sebentar. Mahulau. Muhammad, Mahulau. Ya, Pak. Baca pasal 32 ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Coba Mahulau. Ale orang apa? Kasih lihat video, Bapak kita Malaysia muka. Mengalah laki-laki sadap. Si Mama apa? Mahulau dari mana? Negeri 5, Pak. Negeri 5. Kalau makan dan bahasa Negeri 5 bagaimana? Anu. Iya, Pak. Oh, berarti saya beda jauh dengan orang Alang bilang kanu. Itu makan. Kalau orang Seram, sebagian Seram di Ketong sini, bilang makan itu mane. Ada ane. Deng kane, Pak. Hah? Kalau siram taniwel kane, Pak. Iya, warna makan banyak. Itu makan pisang paling banyak orang taniwel. Nah, Baran di sini bilang negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya. Tapi nyatanya, saudara ini kadang-kadang mau bahasa lah, saudara malu, jangan sampai orang tertawa. Padahal sebenarnya itu budaya kita, itu berkat kita, dan itu kekayaan kita. Ali tahu bahasa ke Sen, Muhammad? Sen? Bagaimana, Pak? Lu tahu bahasa ke Sen? Bahasa daerah. Tahu. Saya sudah survei di Maluku, yang banyak mengetahui bahasa daerah itu saudara Muslim. Saudara Kristen sudah terkikis bahasa-bahasa daerah itu. Kebanyakan yang masih memegang teguh itu saudara Muslim. Memang itu harus dipertahankan. Karena kadang-kadang kita mau bicara rahasia di depan umum kan, orang tahu lebih baik pakai bahasa. Tapi banyak juga malu untuk bahasa daerah. Padahal itu keliru. Tapi jangan lupa saudara juga harus punya sopan santun dan etika dalam berbicara. Ya. Tanya, dijawab bagaimana. Etika itu perlu. Saudara yang seharusnya menjadi seorang engineer, saudara mau lobby proyek, kalau saudara bicaranya tidak sopan, nanti pada akhirnya orang menolak saudara punya investasi, orang tidak mau bekerja sama dengan saudara karena cuma soal kita punya etika berkomunikasi. Ya, biar kita orang lokal tapi kita punya skala berpikir itu skala nasional, perlu skala internasional. Saya ini jadi konsultan hukum di beberapa perusahaan tambang, baik minyak, batu, garnet. Ya. Kita ketemu dengan orang India, orang apa, Turki, orang apa itu. Banyak kita diskusi, memang orang barat itu terkadang orang tidak sopan. Tapi orang melihat tata krama dan sopan santun yang kita miliki, membuat banyak orang itu mau berinvestasi. Jadi investasi itu bukan soal ketong pintar dan tidak, tapi soal tata bahasa dan komunikatif. Kalau kita tidak cerdas, tidak bersopan santun, orang berpikir, malas. Apalagi hati-hati dengan orang Amerika. Orang Amerika itu dia bicara tidak pernah mau minta maaf. Jarang dia minta maaf. Kalau orang Jepang yang saya temui, dia bicara sebelum dia bicara dia minta maaf dulu. Maaf, dia tunduk muka begini. Baru dia bicara. Orang Barat beda dengan orang Asia. Ya.
Ini saya cerita pengalaman di perusahaan-perusahaan. Nanti ke depan baru kita ketemu, kita bicara strategi bagaimana bernegosiasi dalam mendapatkan hal-hal. Kita lanjut teman-teman, selanjutnya kita bicara tentang tercantum segala aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sikdiknas. Ada 3 faktor yang dicantumkan dalam Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pasal 31 dan 32 di atas. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi tujuan sistem pendidikan nasional itu adalah suatu proses. Jadi memang betul prosesnya itu apa? Saudara-saudara itu kan mulai dari SD atau mulai dari TK atau mulai dari PAUD. Dia terstruktur. Tidak mungkin tiba-tiba mahulau langsung balumpa di SMA, saya ikut SD, SMP lah, bisa. Ada kasih? Kan tidak mungkin seperti itu kan? Saudara mesti SD dulu, SMP dulu. Sekarang tidak bisa SD lagi. Langsung mesti TK dulu, PAUD dulu. Itu suatu sistem yang tidak bisa kita lewat. Harus terstruktur begitu. Yang di dalamnya ada mata kuliah lagi, mata pelajaran tentang Pancasila, kewarganegaraan, olahraga, agama, matematika, bahasa Indonesia. Itu disuguhkan kepada saudara. Diharapkan setelah saudara mulai 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 6 tahun di SD, sudah 12 tahun saudara sekolah itu. Tata krama dan sopan santun saudara miliki. Sehingga sampai di kampus itu saudara cerdas. Karena saudara ingat saya pungkatan nih. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, hanya ada 2 maha yang disegani. 1 maha. Saudara tahu maha apa? Satu maha kuasa garis miring maha esa itu, yang kedua mahasiswa, ya kan? Saudara mahasiswa itu maha di atas segala siswa-siswa. Kan saudara sudah melewati PAUD, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Saudara jadi mahasiswa itu maha di segala mahasiswa. Karena yang bisa meruntuhkan dinasti presiden 30 berapa tahun itu hanya mahasiswa. Yang lain tidak bisa. Yang bisa meruntuhkan Soeharto itu cuma mahasiswa. Tapi bukan saudara. Saudara sekarang ini jiwa kritisnya sudah tidak sama dengan kita dulu-dulu. Kita dulu-dulu coba-coba minyak tanah atau minyak bensin naik Rp1.000, jangan Rp1.000, Rp500 saja kita demo tutup jalan-jalan semua, tidak ada yang bisa lewat. Kita ngamuk di kantor-kantor gubernur karena kita berjuang untuk rakyat. Sekarang ongkos oto naik berapa juga, saudara tidak demo, saudara diam-diam naik, cuma mengeluh-mengeluh, tidak pernah ada aksi. Kita dulu coba-coba begitu, kantor DPRD tetap Pono dan jalan air pasti tetap tutup, pasti kita tutup jalan. Karena kita berjuang untuk masyarakat banyak. Sekarang tidak. Saudara punya jiwa kritis, saya lihat tidak ada lagi. Apalagi di geologi. Tidak ada yang berani demo. Takut sekali. Kalau demo-demo itu cuma fakultas hukum, fakultas fisik. Artinya bukan saya ajar saudara buat untuk demo, bukan. Saudara itu harus kritis. Kritis karena saudara itu mahasiswa. Mahasiswa itu dibentuk sebagai generasi yang punya intelektual tinggi. Yang resah terhadap ketimpangan dan ketidakadilan negara ini.
Saudara diam-diam saja, Pak. Itu dua mahasiswa, Maha dan Maha Esa. Ada satu. Kalau Maha itu Maha yang ada di Antv, Maha Brata yang biasa cewek banyak nonton aku. Atau laki-laki juga ada yang dulu di Muka TV jam-jam 7 sampai 9 di Antv itu ada film itu Maha Brata. Itu aja. Yang lain itu tidak. Yang berikut teman-teman, kita bicara pendidikan nasional adalah pendidikan yang berasal pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Nah, kata garis bawahi perubahan zaman ini, dulu kan ini tetap muka. Karena kemajuan dan teknologi sekarang, tidak usah saudara datang di kampus, kan? Kita lewat ini saja nih. Evaluasi kemarin antara Menteri Pendidikan dan DPR ditemukan di dunia pun bahkan Indonesia, cara belajar seperti ini tidak berhasil. Tatap muka yang berhasil, ini tidak berhasil. Karena memang betul. Contoh kayak saya ini, 50 berapa orang ini? Kita ini ada berapa orang? 50 orang pas yang hadir sekarang. Ada yang kasmati kamera saja, ada yang kasmati semua, lalu dia pergi bermain saja. Dia berdoa, syukur-syukur jangan Pak Ones tanya dia untuk pertanyaan-pertanyaan. Ini tidak efektif. Sangat tidak efektif, karena kita punya waktu terbatas, tetap muka tidak ada. Mudah-mudahan saya berharap secepatnya kita tetap muka. Karena teknologi itu juga bisa berhasil guna, tapi bisa juga menghancurkan guna. Ya. Kita bicara begini, ada yang saksikan, tapi ada juga yang saksikan. Tapi kalau tetap muka kan beda. Jadi semoga perubahan-perubahan zaman ini tidak membawa kita kepada kehancuran, tapi membawa kita kepada kebaikan. Kemarin ada di Fakultas Hukum yang sistem itu tiba-tiba orang luar masuk, kan? Saudara pernah dengar itu? Dia Pak, pernah Pak. Kemarin di WA juga tuh. Nah, kalau saya yang ada begitu, 1 kelas, 2 kelas ini saya tidak kasih lulus. Ya. Saya bilang sekali, apalagi mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan, kita bicara mengenai nilai, toleransi, sopan santun, etika. Kalau ada yang begitu, saya sudah bilang, saya ingatkan sekali ini. Lewat media ini, saya bilang, coba-coba kalau ada yang begitu, 1 kelas ke 50 orang lebih ini, saya tidak kasih lulus. Semua dapat E. Tapi perlu tidak ada nilai. Kalau E itu kan ada nilai. Tidak ada nilai. Kita belajar tentang sopan santun, etika, baru hal-hal seperti itu. Kan tidak etis. Saya ingatkan sekali. Kalau ada yang mau coba, silakan. Supaya yang lain jadi korban, tidak apa-apa. Karena dia mencoba-coba, kan. Yang berikut, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya tadi saya bilang, dari PAUD atau dari SD sampai kampus. Itu semua struktur tuh. Karena tidak bisa tiba-tiba si Walete bermain di pinggir pantai, besok dia pindah daftar SMA. Kalau dia masih umur 13 tahun misalnya. Tidak mungkin toh. Pasti dia mesti berjenjang pendidikan. Baru dia pergi. Atau di geologi juga tidak mungkin saudara masuk IPS. Ini kan IPA semua ini kan? Iya Pak. Nah, Iya Pak, ya. iya Pak. IPS langsung dia masuk geologi. Tidak bisa. Dia harus berkesinambungan. IPA baru bisa masuk di geologi. Atau IPS dia masuk di kedokteran. Bahaya. Itu tidak bisa. Ya. Itu
yang tadi dia punya satu tujuan. Tapi teman-teman, saya mau cerita begitu. Saya lihat semua orang sekarang berbondong-bondong setelah selesai kuliah. Saya lihat banyak hanya menunggu tes pegawai negeri sipil. Gitu, Brianto? Iya, Pak. Saya pernah diwawancarai oleh dia nama Nakaya, siapa itu saya lupa, dari Jepang itu, tentang pendidikan di Indonesia. Kita ini, mengapa negara ini susah dalam perekonomian, terbeban dalam perekonomian, karena salah satu modus kehidupan kita itu kuliah untuk menjadi pegawai negeri sipil. Itu yang keliru, teman-teman. Keliru dalam berpikir. Artinya saya tidak bilang atau jangan tes pegawai negeri sipil, tidak. Karena saya bilang, bukan saya bilang salah, tapi saya bilang keliru. Artinya keliru itu masih bisa diperbaiki. Semua kita terkadang kuliah sampai S1, S2, S3, cuma karena S3-nya cukup sampai di situ ada S4. Lalu ujung-ujungnya kita tes pegawai negeri sipil. Saudara bayangkan, saudara dimaki, dimarah, segala macam, sekolah tahan-tahan lapar, duduk dengan handset sampai tangan telinga merusak. Habis itu saudara juga harus menjadi petugas negara. Kan menjadi pegawai negeri itu kan pesuruh negara. Negara memerintahkan lewat sistemnya, dia harus bekerja sekian, dia pulang sekian, dia diberi pangkat sekian, dia diberi uang sekian. Itu kan petugas negara. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita menolong negara menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, saya ini, saudara tidak percaya, saudara tanya itu teman-teman saya. Saya ini ditawarkan tahun 2015 setelah selesai pulang S2 untuk menjadi pegawai negeri sipil, dosen PNS. Saya menolak itu sampai oras tadi. Saya merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya apa? Satu, kita tidak pernah membantu negara untuk mengurangi beban negara. Yang kedua, bagi saya tidak bebas ekspresi. Kalau saya jadi pegawai negeri, maka saya tidak bisa menjadi pengacara, tidak bisa menjadi konsultan, saya tidak bisa bicara politik. Saya menolak itu, adik-adik sekalian, sampai oras tadi. Teman-teman saya sudah semua pegawai negeri, saya yang tidak mau. Ini pilihan ya, pilihan. Tapi memang orang Ambon keseluruhan itu suka itu dihargai karena jabatan. Gitu? Suka pakai pakaian dinas, orang panggil Pak. Orang Ambon itu kan begitu. Saudara coba cek mas-mas yang jual sayur itu, setelah mereka mau lebaran, mereka pulang itu naik pesawat dan bawa duit banyak. Coba saudara pergi di bandara, orang-orang yang pergi Ambon. Dan satunya mas-mas itu. Jadi mereka compang-camping di sini jual-jualan sayur. Kita kadang-kadang menganggap mereka manusia kedua dalam pengertian perekonomian. Padahal di satu sisi kita menaik pesawat saja susah bayar akan, mereka pulang naik pesawat tenang, dapat banyak duit, bangun rumah di Jawa. Pola-pola pikir kita, apalagi orang Kristen yang beragama Kristen, saya beragama Kristen, saya bilang itu. Ya, kita punya pakai adigium, tidak boleh menjadi ekor tapi menjadi kepala. Lalu kita berpikir semua harus jadi orang bos. Makanya pasar itu tidak pernah akan dikuasai. Pasar itu yang paling top hanya orang Buton, Bugis, Makassar. Orang pribumi juga tidak ada. Kita kalah perekonomian dari situ. Habis mindset kita semua, habis ini tes PNS. Mindset kita habis ini tes ini, tes ini. Tidak pernah berpikir, oh saya lulusan geologi, saya harus bikin perusahaan namanya perusahaan Indo Minyak Mineral Maluku, misalnya. Saya jadi bos, saya bisa mempekerjakan orang lain.
Tapi kalau habis ini saya tunggu ada tes PNS di SDM di provinsi, mineral di mana, saya masuk di perusahaan ini. Betul juga, tapi kerja jangan lama terus keluar buat perusahaan baru. Kan? Gitu pola pikirnya. Karena kalau tidak, semua terbeban. Saya ini sampai dimarahi oleh Pak Rektor diulang-ulang. Saya bilang minta maaf Pak, saya tidak mau menjadi pegawai negeri sipil. Berani untuk keluar. Kalau generasi muda semua terjun kayak begitu, PNS dan segala macam, habis. Kita hanya menjadi petugas negara. Artinya saya bukan provokasi saudara, tapi kita berubah pikiran. Kita sampai di situ, udah jam berapa habis? 3.40. 3.40. Berarti saya kasih habis. Inilah yang lalu selesai ya. Tinggal berapa menit itu. Saudara kita lanjut bicara visi dan misi strategi pembangunan nasional. Visinya adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah. Ini salah satu perubahan ini nih yang kita ada lakukan lewat Zoom ini. Bagaimana pendidikan nasional mampu tidak. Tapi evaluasi Menteri Nadiem dan Komisi 5/6 di DPR itu menyimpulkan bahwa sistem yang kita gunakan ini tidak baik. Karena tidak ditemukan kemajuan, indeks kemajuan dan pengetahuan warga didik. Yang berikut, misi pendidikan nasional menurut Undang-Undang 21 di atas, mengupayakan perlu adanya pemetaan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh Indonesia. Membantu memfasilitasi pembangunan potensi anak bangsa, meningkatkan kesiapan masuk dan kualitas pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian moral, etika, dan segala macam, meningkatkan profesional, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi konteks negara kesatuan. Sekarang ada kampus merdeka yang diterapkan oleh Pak Nadiem semasa dia menteri ini. Jadi dulu kita harus KKN dulu, baru setelah KKN habis, baru kita skripsi, proposal skripsi. Sekarang ada program Indonesia Merdeka, pelajar itu, saudara dikirim ke suatu lembaga, namanya lembaga apa saja, lalu saudara magang di situ, di lembaga negara, 6 bulan saudara pulang, langsung saudara bisa ujian skripsi. Kebetulan adik saya, lulusan terbaik, dia sedang magang di DPR RI. Saya tanya dia kemarin, Jo gimana? Mereka punya sistemnya begitu. Jadi dia magang 6 bulan di DPR RI dan setelah itu dia pulang langsung ujian skripsi. Itu bagian dari sistem sekarang yang proteksi kemajuan warga didik. Jadi merubah mindset. Dulu mesti KKN 6 bulan, setelah itu baru balik pulang skripsi. Indonesia Merdeka itu salah satu begitu. Atau saudara ditugaskan mengajar di pelosok-pelosok. Ada adik saya satu juga demikian. Dia mengajar di pelosok, jam berjalan 2 hari baru sampai di tempat itu. Di sananya tidak ada dasar, semua tanah. Maksudnya dasarnya masih pakai tanah. Dia punya sekolah masih pakai papang. Kursinya tidak ada. Mereka datang duduk lalu bawa kursi dari rumah. Itu salah satu terobosan negara untuk bagaimana masyarakat didik itu dilayani. Kita di sini kan masih pergi sekolah pakai ada tehel semua, naik oto turun, masuk kelas segala macam. Tapi di pedalaman Seram, Tenggara dan Buru sana itu masih sulit. Pendidikan itu diakses dengan baik. Karena itu saudara harus menunjukkan saudara punya kompasitas
bagaimana saudara menjawab tantangan pendidikan sekarang. Berikut strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi pelaksanaan pendidikan agama serta hak akhlak mulia, pengembangan dan pelaksana kurikulum, proses belajar mengajar, mendidik dan dialokasikan evaluasi kredit segala macam. Pembiayaan. Nah, saudara ini yang termasuk poin 7 pembiayaan pendidikan sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan. Di negara ini ada yang kalau SD, SMP, SMA disebut dana BOS, sedangkan saudara yang kuliah di geologi ini kan saudara tidak bayar uang semester kan? Saudara tidak bayar uang semester. Itu saudara punya keuntungan luar biasa. Karena yang lain itu dalam Bayar, Pak. dalam Bayar, Pak. bayar dapat beasiswa tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak dapat bantuan lagi? Tidak, Pak. Ya, Pak, belum. Tidak. Saudara punya apa namanya kakak yang dulu dapat? Pengajuan, Pak. Hah? Masih dalam proses pengajuan, Pak. Iya. Beasiswa KIP sekarang, beasiswa bidik misi, saya tidak tahu sudah dirubah KIP menjadi itu atau tidak. Tapi paling tidak ada bantuan negara di situ dalam hal keuangan. Selanjutnya kita bicara landasan histori, sudah sejarah itu saudara baca saja. Landasan kultur itu saudara baca saja. Landasan yuridis demikian. Ada dalam Undang-Undang Dasar. Dan di dalam Undang-Undang Dasar itu lengkap secara keseluruhan. Jadi, pasti saudara bertanya, bos, materi banyak-banyak itu yang berkaitan dengan pendidikan, dibiayai dan segala macam, kira-kira dia terimplementasi di masyarakat tidak? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Bahwa kita berharap pendidikan kita sama dengan masyarakat di Jawa misalnya, tapi tidak juga. Tidak sama. Artinya begini, kemarin kalau saudara cermat mendengar apa yang saya jelaskan, John Austin itu dia bilang begini, keadilan itu sama-sama kita start, tapi finishnya belum tentu. Saya kasih contoh lagi kemarin, boleh kita kembar, tapi dalam perjalanan waktu pasti kita punya pilihan itu berbeda. Salah satu rahim ibu tapi pasti berbeda. Kenapa demikian? Itulah praktik di negara kesatuan. Kita sama-sama start merdeka 8 provinsi. Tapi dalam perkembangan zaman, ya kita dipandang sebelah mata karena juga faktor-faktor politik misalnya. Saya mau kasih contoh. Anggota DPD kita cuma 4 orang. DPR kita juga demikian. Kenapa demikian? Mereka 4 itu tidak mungkin berjuang melawan ratusan di sana untuk voting suara. Nah, kenapa jumlah memilih kita itu sedikit? Nah, fakta hari ini membuktikan bahwa suara yang paling dengar di seluruh provinsi hanya dua atau 3. Satu provinsi Papua, Yogyakarta, Aceh, dan Papua Barat. Gitu. Hari ini orang Papua dia kalau minta tes PNS tidak pakai tiket, senjadi. Kenapa? Nilai tawarnya itu sangat tinggi dalam negara ini. Apa nilai tawarnya? Nilai tawarnya adalah pertambangan yang dimiliki oleh mereka.
sumber daya alam mereka menunjang itu sebagai nilai tawar. Kemarin sudah ada di Wakano dong nilai tawar yang pergi ambil di pinggir pantai yang dong goyang-goyang hampir 100 orang datang ke 200 orang yang dapat emas di pinggir pantai itu. Tapi yang lama. Maksudnya apa? Hari ini kita punya bargaining posisi di negara ini sangat minim. Coba saudara menonton malam itu, nonton pembukaan PON di Papua itu. Luar biasa kan? Presiden iya, betul. Luar biasa. Presiden siapa yang bisa bermain bola itu cuma dengan anak-anak Papua itu. Coba dia datang di Maluku. Itu luar biasa. Tapi apakah sistem pendidikan mereka juga baik? Saya sudah tugas sana lama, sekitar berapa tahun di sana. Sama saja. Jadi tidak menjamin pendidikannya itu. Oleh karena itu ada ketimpangan begitu banyak. Negara mencoba untuk menjawab itu. Saya rasa sampai di sini teman-teman. Kita ketemu minggu depan. Minggu depan saya kasih tugas 1 dan saudara harus buat kelompok, saudara harus presentasi. Foto dulu, ini ada yang baru masuk ini. Sebenarnya dari pertengahan tadi foto supaya dapat tahu. Ini baru mau masuk. Sampai di situ kita kelas foto. Itu kelas.